Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaida Pangaribuan dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 1A dengan NIM 22621026. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Al-Ghazali. Dan video ini juga untuk memenuhi UTS saya dalam mata kuliah Filsafat Islam dengan dosen pengampu Bapak Sidik Aulia SHI MHI. Jadi pembahasan dalam video ini meliputi 3 hal. Yang pertama, biografi dari Al-Ghazali. Yang kedua, karya-karya dari Al-Ghazali. Yang ketiga, bagaimana pemikiran filsafat dari Al-Ghazali. Sebelum masuk ke pembahasan, Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kelas kami dan juga follow akun media sosial kelas kami. happy watching! Biografi Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i atau yang dikenal dengan Al-Ghazali adalah seorang filosof besar dan teolog muslim Persia yang lahir di Tus, Khurasan, Persia pada tahun 450 Hijriah. Nama Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar dia Al-Ghazali At-Tusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya di Bandar Tus, Persia. Gelar Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Ayahnya berharap anaknya menjadi ulama yang ahli agama. Selain mendapat bimbingan dari ayahnya, ia juga dibimbing oleh seorang sufi teman ayahnya. Al-Ghazali mempelajari ilmu tasawuf dan mengenal kehidupan sufi, juga mendapat bimbingan studi Al-Quran dan hadis serta menghafal syair-syair. Pada mulanya, Al-Ghazali belajar ilmu fikih di tempat asalnya, Tus. Kemudian ia menulis suatu ulasan dalam ilmu fikih di Jurjan. Selanjutnya, Al-Ghazali melanjutkan studinya di Naisabur. Ia belajar mazhab-mazhab fikih, retorika, logika, dan juga ilmu filsafat hingga melebihi temannya. Pada tahun 478 Hijriah, Al-Ghazali meninggalkan Naisabur menuju Muaskar, di mana ia diterima dengan hormat. Al-Ghazali menjadi imam di wilayah Khurasan itu. Karena kepakarannya dalam bidang fikih, teologi, dan filsafat, ia diangkat menjadi guru besar dan rektor di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Jadi saat menjadi profesor, Al-Ghazali baru berusia 34 tahun. Dalam usia 55 tahun, Al-Ghazali meninggal dunia di Tus pada 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah. Bersamaan dengan tahun jenazahnya dimakamkan di sebelah timur benteng di makam Taberan, bersisian dengan makam penyair besar Firdausi. Nah, itulah pembahasan mengenai biografi dari Al-Ghazali. Karya-karya Al-Ghazali. Karya Al-Ghazali diperkirakan mencapai 300 buah. Beberapa karya Al-Ghazali yang terkenal: pertama, Maqasid Al-Falsafah, 2, Tahafut Al-Falasifah, 3, Ihya Ulum Al-Din, 4, Mi'yar Al-Ilm, 5, Al-Munqidh min Al-Dalal, 6, Al-Ma'arif Al-Aqliyah, 7, Mishkat Al-Anwar, 8, Minhaj Al-Abidin, 9, Al-Istiqhat fi Al-Iqtiqad, 10, Ayyuha Al-Walad, 11, Al-Mustasfa, 12, Iljam Al-Awam an Ilm Al-Kalam, 13, Mizan Al-Amal, 14, Mahak Al-Nazar. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa karya-karya dari Al-Ghazali ini sangat banyak, diperkirakan mencapai 300 buah. Tetapi ada 3 buku atau 3 karangan dari Al-Ghazali ini yang cukup terkenal. Yang pertama, buku dengan judul Maqasid Al-Falsafah. Yang kedua, buku dengan judul Tahafut Al-Falasifah. Yang ketiga, buku dengan judul Ihya Ulum Al-Din. Pemikiran filsafat Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali banyak menulis mengenai filsafat, seperti dalam bukunya Tahafut Al-Falasifah sebagai salah satu buku yang mengkritik keras terhadap pemikiran para filsuf yang dianggap menggoyahkan sendi-sendi keimanan. Sedangkan di buku Maqasid Al-Falsafah, beliau mengemukakan kaidah filsafat untuk menguraikan persoalan yang berkaitan dengan logika, teologi, dan metafisika. Al-Ghazali tidaklah bertujuan menyerang filsafat dengan filsafat, tetapi tujuannya hanyalah menjelaskan kesalahan filsuf yang ditujukan kepada Al-Farabi dan Ibnu Sina. Hubungan antara Tuhan dengan alam semesta dipahami Al-Ghazali sebagai hubungan identitas sejati tetapi dengan perbedaan nyata. Dunia materi berasal dari Tuhan. Al-Ghazali meyakini kausalitas imanen. Sebab akibat adalah ciptaan langsung Tuhan dan perbuatannya. Pada akhir buku Tahafut Al-Falasifah, Al-Ghazali mengkafirkan 3 pendapat.
Bagi Al-Ghazali, alam wajib tidak bersifat kadim, sehingga tidak muncul paham bahwa alam mendahului Tuhan atau tidak diciptakan olehnya. Mengenai ketidaktahuan Tuhan terhadap masalah partikular bukanlah paham yang dianut oleh para filsuf muslim, melainkan buah pemikiran Aristoteles. Pengetahuan Tuhan tidak seperti pengetahuan manusia. Mengenai paham pengingkaran akan kebangkitan jasmani di alam kubur atau akhirat, Al-Ghazali menolaknya dengan mengajukan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang mengisahkan bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan rohani dan jasmani. Jasad-jasad dibangkitkan dan disatukan dengan jiwa manusia yang pernah hidup untuk menikmati aroma surgawi atau merasakan pedihnya neraka secara rohani dan jasmani. Nah, inti pokok dari pemikiran filsafat Al-Ghazali ini yang pertama, yaitu bahwa alam semesta ini adalah azali atau kekal tanpa permulaan. Yang kedua, bahwa Allah itu hanya mengetahui hal-hal yang besar, tidak mengetahui hal-hal yang kecil. Ketiga, bahwa di akhirat kelak yang dihimpun adalah ruh manusia, bukan jasadnya. Demikian pembahasan mengenai pemikiran filsafat Al-Ghazali. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Semoga video ini mudah dipahami dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya untuk menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.